Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man Ni'mal nasir. maula wa ni'man Itu nasir. La mungkin haula wala wala quwata quwata illa illa billah. billah. Kita akan sorot dulu sebelum perbincangan di dalam negeri tentang perkembangan di jalur Gaza. 8.000 lebih syahid, 40-an masjid runtuh, belasan gereja pun hancur. Apa yang terjadi Bang Ihsanuddin Nursi? Dan di tengah Amerika yang katanya bangkrut atau membangkrutkan banyak negeri lain, sebuah kisah pengalihan pergolakan di Kiev dan Moskwa nampaknya menjadi sorotan dunia. Tambang sekali ini Israel karena ratusan kilometer di bawah tanah. Akankah ini akan menjadi Vietcong kedua? Apa yang dibalik ini, Bang Ihsanuddin Nursi, yang bisa sampaikan? Silakan, Bang. Tanda-tanda perang dunia ketiga ini kan makin kuat. Kalau dihitung dari perspektif kekuatan Israel yang kemudian Presiden Amerika menyatakan we stand with Israel gitu. Maka kekuatan Israel kan berkali-kali lipat jadinya dia terhadap Hamas. Itu fakta. Tapi fakta yang sama juga kekuatan perlawanan para pejuang Hamas tidak bisa diruntuhkan begitu saja, kendati 7.943 penduduk sudah meninggal, genosida terjadi, beberapa layanan publik tidak bisa lagi berfungsi bagi korban perang. Dan itu menggambarkan kekuatan yang muncul dari Israel dan perlawanan yang muncul dari Hamas begitu sengitnya gitu. Tapi tetap tidak bisa berhenti. Nah, ini kan sudah 21 hari ya, 24. 25 hari ini. Hari ini 25. Hari ke-25. Artinya dari perspektif dana yang sudah keluar, dilihat dari perspektif ekonomi misalnya, itu berapa miliar dolar sudah Iron Dome yang sudah berantakan diajar Hamas. Pada saat yang sama beberapa fasilitas publik juga berantakan, dan penghinaan terhadap manusia di situ luar biasa gitu muncul di situ, yang viral kemana-mana. Dan pada saat yang sama juga kita lihat di Amerika antara yang pro dengan yang kontra juga menarik gitu. Di satu kota yang saya tidak tahu di mana kota itu, tapi viral, antara mereka yang membawa bendera Israel dengan mereka yang membawa bendera Palestina, itu berada di jalan raya saling melakukan pertikaian satu sama lain gitu, sehingga polisi melerai. Merubah persepsi orang-orang Amerika terhadap Israel pada pertempuran kali ini, nampaknya demikian gitu. Dan itu yang tidak diduga oleh pemerintahan Demokrat. Itu yang mereka tidak duga, bahwa ternyata dukungan terhadap Palestina juga luar biasa dan meningkat gitu, dan mereka melakukannya terbuka sebagai bentuk perlawanan ketidaksukaan terhadap perilaku Israel yang sudah sama sekali, kalau pakai istilah Joe Biden, humanitarian operation gitu. Apa humanitarian operation? Mereka bisa memveto Dewan Keamanan kayak gitu. Itu kan gambaran betapa sesungguhnya mereka tidak manusiawi jadinya perilakunya. Saya ingat betul. Ingat pertempuran di Surabaya, jadi sedemikian Inggris menghancurkan kota itu ya. Iya. Jadi kalau kita ambil situasinya sekarang, ya ini adalah tanda-tanda akan makin meningkatnya tingkat konflik di waktu-waktu mendatang, dan jalur atau jalan untuk meningkatnya konflik, intensitas konflik yang meningkat ini di seluruh, bukan hanya akhirnya di kawasan Palestina, di kawasan sana, tapi di kawasan Jazirah Arab, dan kemudian berkembang ke Jazirah lainnya, ke kawasan lainnya, termasuk mungkin ke kawasan ke kawasan Asia dan Asia Tenggara khususnya juga akan makin meningkat. Nah, itu yang saya sebut sebagai jalan menuju ke perang dunia ketiga akan meningkat. Walaupun Amerika nampaknya menahan diri, tidak akan mengirim pasukan ke sana, statement berkali-kali disampaikan gitu.
walaupun tidak apa gunanya menahan diri kayak gitu kalau sementara mereka ngebantu dengan berbagai macam kekuatan. Kemunafikan lain artinya. Itu kalau baca media mainstream, media arus utama yang mendukung Israel gitu ya, itu kan luar biasa. Apakah Financial Times, apakah Reuters, apakah Washington Post, apakah New York Times, USA Today, semuanya kan luar biasa memberitakan kehebatan Amerika mendukung Israel gitu, dan betapa yang namanya Hamas mereka berhasil desak. Toh tetap saja yang namanya itu berjalan. Nah, saat yang sama kan dialog antara kerajaan Saudi Arabia dengan Israel tetap berjalan, yang membuat marah Iran kan. Betul. Dan saat yang sama kemudian akan terjadi konflik makin tajam berarti di kawasan Timur Tengah. Dan ini kan berarti sasarannya nanti ujung-ujungnya seperti yang kita bilang beberapa waktu lalu, ketika sumur-sumur minyak di sana dihajar habis, kan berarti pertarungan makin kencang. Dan itu berarti kan mengakibatkan krisis energi dan berarti krisis keuangan. Sekarang saja sudah begini, sudah melahirkan krisis keuangan, krisis energi, krisis pangan, sehingga melahirkan beberapa negara bangkrut gitu, luar biasa. Itu kan karena semuanya standarnya US dollar. Jadi negara-negara yang bangkrut kayak gitu itu semuanya standarnya US dollar gitu. Itu standar cadangan devisanya, perhitungan PDB-nya, pasokan bahan-bahan hajat hidup orang banyaknya, itu semuanya ngambilnya dari luar kayak gitu. Nah itu akibatnya jadi bangkrut. Itu logikanya sederhana kalau ngeliat negara bangkrut itu kayak gitu. Di tengah yang saat yang sama perekonomiannya menurun habis-habisan, meluncur ke bawah gitu. Nah itu artinya intensitas krisisnya, intensitas konfliknya makin meningkat. Nah itulah yang saya sebut kemarin, yang kita sebut kemarin. Tidak ada itu perang untuk damai-damai, untuk perang ekonomi, untuk perang-perang untuk ekonomi sehingga akhirnya ekonomi untuk damai. Nggak ada, karena basisnya materialisme. Tidak mungkin teori substitusi ekonomi untuk damai berdasarkan perang untuk damai-damai, untuk perang ekonomi, untuk perang-perang untuk ekonomi. Itu akan muncul sebuah kedamaian kalau perekonomiannya basisnya materialisme. Karena pada hakikatnya materialisme tidak pernah memunculkan kedamaian. Dia gagal memunculkan apa yang kita sebut sebagai nafsul mutmainah. Itu selalu gagal kok kayak gitu melihat. Dan nampaknya memang ini akan terus berkembang kemana-mana. Akan terus lihat aja Indonesia dengan sejak menerapkan total anjuran Amerika, kegaduhannya terus berjalan, tidak pernah berhenti sampai seorang presiden, nggak usah saya sebut namanya, yang begitu bangga dengan demokrasi meminta sudah dong jangan gaduh, padahal dia yang membawa prinsip kegaduhan itu ke Indonesia gitu. Iya, luar biasa. Balik lagi ke Indonesia memang, Bang. Ini ada sebuah statement di media Indonesia ya. Selain ada yang lagi makan bareng, ini entah karena meredakan situasi dari MK atau macam mana ini, makan bersama tanpa wapres nampaknya. Tapi ada sebuah statement, Indonesia emas akan berubah menjadi Indonesia cemas apabila pembangunan karakter bangsa tertinggal jauh dari hiruk-pikuk pembangunan yang bersifat fisik seperti infrastruktur. Nah, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat di mana kalau dunia tersandra dengan dolar, nampaknya banyak politisi kita tersandra dengan yudikatif, di mana kekuasaan editorial media Indonesia kemarin nampaknya dikasih sebuah sinyal kekuasaan ini terpusat tiga-tiganya pada satu institusi negara. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Bisakah netral dalam keadaan demikian? Apa yang akan terjadi 3-4 bulan ke depan ini di Republik ini, Bang? Silakan. Yang pertama, selama ini ke media Indonesia kemana aja gitu. Nah, itu dia. Iya, ini kan berganti peran sama Republika rupanya ini. Ya, dan saya khawatir ini bukan kesadaran sejati gitu, tapi ini kesadaran semu karena permainan sandiwara gitu. Jadi kalau cerita tentang 3 kekuasaan berada di tangan satu tangan, itu tulisan Ihsanuddin Nursi berapa belas tahun lalu gitu. Bukan sekarang. Bahkan sebelum orang lain kompas dengan bangga menulis tulisan seorang profesor ilmu politik gitu ya.
yang menjadi salah satu tenaga ahli di Lemhanas, nggak usah sebut namanya. Saya sudah ngomong duluan, I am the law, bukan cuma saya negara, bukan. I am the law, gitu. I am the king. Saya juga ngomong udah berapa tahun lalu gitu. Artinya begini yang ingin saya sampaikan. Kita bersyukur aja orang makin hari makin bertambah kesadarannya. Tapi satu kesadaran yang telat itu telah melahirkan berbagai macam kerusakan. Ketelanjuran. Kesadaran yang telat kayak gini, ini tidak terbayar dengan kerusakan yang sudah terjadi. Bacalah buku saya yang saya tulis sejak 2008, 2009, atau tentang negara amburadul, tentang selamat datang di negara amburadul, tentang kita belum merdeka, kita sudah terjajah kok masih diam-diam aja, dalam sebuah wawancara saya misalnya gitu ya. Bacalah itu saya bukukan sekitar kalau sekarang sekitar 15 tahun lalu gitu ya. Kalau saya nulisnya kayak gitu. Nah, kalau hari ini kita makan barengnya ini makan bareng nyelesain sistem atau nyelesain sekedar konflik yang statusnya statusnya cuma functional konflik gitu loh. Ada di sini, ini ada di sini, konflik kayak gini, udah kita duduk bareng yuk. Pemadam kebakaran sementara lah gitu. Iya. Sumber apinya nggak pernah dipadamkan. Itu yang saya bilang berkali-kali juga, misalnya ketika didirikan KPK dulu. Ini KPK salah ini nih, karena dia tidak pernah mampu menyelesaikan. Karena itu kemudian KPK tidak pernah undang saya lagi gitu ya ketika saya sebut. Ini KPK ad hoc, udah salah banget ini, karena sudah sekedar mematikan api tapi tidak pernah mematikan sumber api gitu, sumber api kebakaran gitu. Apalagi terus sekarang diperlakukan sebagai alat politik. Bagaimana Firly di satu sisi diancam menjadi tersangka, tapi sisi lain sejumlah pemimpin partai politik menjadi pasien rawat jalan gitu. Mereka akan segera menjadi pasien rawat inap kalau KPK memang bersikap adil. Karena sudah tercatat semua. Ya siapa yang tidak tercatat dari pimpinan partai politik itu? Semuanya tercatat. Semuanya tersandera habis-habisan kalau pakai bahasanya beberapa teman gitu ya. Itu partai politik sudah tersandera. Kalau saya bilangnya pasien rawat inap, pasien rawat jalan. Mereka terus tergantung kepentingan politiknya kayak gimana gitu. Nah, itulah situasi ketika segala sesuatu serba dipolitisasi. Segala sesuatu serba dipolitisasi itu karena Undang-Undang Dasar 2002. Ini termasuk sistem pemilunya dan termasuk sistem pemilunya gitu loh. Betul. Jadi ribut-ribut kita ini semuanya itu karena gitu ya, kita melakukan itu dengan model Amerika, di mana kita selalu berebut harta dan tahta. Bahkan lebih dari Amerika. Lebih dari Amerika liberalisasi yang kita lakukan itu liberalisasi materialisme. Kalau liberalisasi materialisme di semua lini, jangan pernah berharap ada ketenangan, jangan pernah berharap ada ketiadaan gaduh. Semuanya pasti akan gaduh, semuanya. Dan itu bukan hanya pada soal pemilu, akan terus berjalan setelah pemilu pun akan terjadi. Itulah bangsa terbelah. Gitu loh. Udah ada analisanya tuh sebelumnya. Jadi jangan kaget harusnya ya. Ojo kagetan kata beliau ya. Ojo gumunan, ojo dumeh, ojo gumunan, ojo kesusu gitu macam-macam tuh kalau Jawanya bilang gitu. Ini mereka tuh kan pejabat-pejabat yang disumpah, Bang. Apa mereka lupa apa dunia atau apa? Kan ada jelas orang didefinisikan tentang nepotisme itu apa sih dalam konstitusi kita itu pernah dibahas nggak sih, Bang, tentang ya lain-lainnya lah, korupsi dan lain-lain. Nah, gimana ceritanya tentang ini sebagai ahli hukum, Bang Ihsanuddin Nursi? Kalau kita lihat, saya kemarin sebenarnya sejak MK memutuskan syarat presiden 40 tahun atau sedang menjabat kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, itu maka teori substitusinya seperti saya bilang falasi logik. Logikanya logika palsu, logika semu. Kenapa? Karena ketika atau kan berarti sama dengan ya. Minimal berusia 40 tahun atau yang saya bacakan minggu lalu itu loh. Itu kan falasi logik gitu ya. Nah, dari falasi logik saja sudah ketahuan. Kita belum membahas tentang siapa yang menggugatnya,
untuk kepentingan siapa yang menggugat, dengan latar belakang apa menggugatkan gitu kan. Kan latar belakangnya hak asasi manusia. Bahwa semua orang punya kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dalam rangka dipilih dan memilih kan gitu kan logikanya. Itu kan semuanya basisnya hak asasi manusia. Cara berpikirnya hak asasi manusia total gitu. Tetapi yang mengajukan gugatan adalah siapa, dan kemudian yang memanfaatkan hasil gugatan itu siapa. Nah, ternyata di situ kelihatan bahwa gugatan itu ditujukan hanya untuk Gibran. Ketika ditujukan hanya untuk Gibran, maka terjadi konflik kepentingan, dan itu bertentangan dengan yang namanya Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Nah, itu saya sebarluaskan itunya baru ini ya. Baru berikutnya kita bicara tentang, karena ini terjadi konflik kepentingan, dan ini juga sudah tersebar, saya sebut sebagai demokrasi sesat gitu ya. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah bentuk konflik kepentingan, maka sesungguhnya sudah tidak layak Anwar Usman menjadi ketua MK yang kita pernah ngebahasnya kapan tahu ya? Berapa kali gitu bahas ini. Jadi artinya kalau kita ngambil posisinya begitu, maka Anwar Usman sama sekali tidak layak menjadi ketua MK, karena setiap kasus yang dihadapinya, setiap kasus yang diselesaikannya selalu berhadapan dengan kakak iparnya. Kan berarti pihak yang dia mengalami konflik kepentingan, konflik of interest kalau pakai bahasa itunya, konflik kepentingan. Kalau pakai bahasanya pihak yang terafiliasi. Nah, kalau statusnya pihak terafiliasi, dia nggak boleh. Dia tidak boleh, bahkan dia harus mengundur menjadi hakim, hakim, bahkan bukan jadi sekedar ketua, jadi hakim pun nggak boleh sudah. Karena menjadi salah satu pihak yang mengalami kepentingan gitu. Nah, dari situ muncul problematiknya, berhadapan dengan presidennya sendiri. Presiden sendiri berhadapan dengan dua hal: sumpah jabatannya, bahwa harus menegakkan undang-undang seluruhnya. Jelas. Gitu. Dan tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Nah, ketika Gibran masuk dengan posisi yang sebelumnya saya akan cawe-cawe segala, kan diakui sebagai cawe-cawe. Nah, suka tidak suka ini bentuk cawe-cawenya gitu. Ini berhadapan dengan sumpah jabatan. Nah, ketika pasal 7A, nah, kalau berhadapan dengan sumpah jabatan, itu berarti ketemu lagi. ini panjang ceritanya. Dengan pasal itu, dengan bagaimana seorang presiden itu kalau melakukan tindakan tercela akan punya masalah gitu. Bisa di-impeach munculnya. Maka muncullah gagasan orang untuk meng-impeach, untuk memakzulkan karena melanggar pasal 7A posisinya gitu. Pasal pelanggaran itu. Itu konstitusinya gitu. Undang-Undang Dasar 2002-nya begitu gitu ngelihatnya. Nah, kalau begitu ini kan mestinya ada lembaga yang menyelesaikan. Tapi kan nggak buntu semuanya, maka dimunculkan MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, ternyata Jimli bertentangan juga dengan sama yang namanya Undang-Undang MD3. Karena selama dia menjadi anggota DPD, dia tidak boleh menjadi pejabat yang lain. Pasal 302. Berarti Jimli sudah juga punya, padahal pada saat yang sama Jimli juga tim khususnya Prabowo Subianto gitu. Prabowo Subianto cawapresnya Gibran. Nah, gimana tuh masalahnya? Nah, kemarin sudah diumumkan oleh DPD, kasusnya Jimli akan dibawa ke Badan Kehormatan. Gitu. Jadi semuanya bermasalah. Ini kan berarti secara konstitusional yang saya bilang sekitar berapa tahun lalu? Sekitar 18 tahun lalu, bahwa reformasi itu bahwa Undang-Undang Dasar 2002 yang diamandemen, Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu akan melahirkan krisis konstitusi. Reformasi berbuah krisis konstitusi. Itu tulisan saya. Itu di media Indonesia saya nulisnya gitu. Iya. Artinya kita menggali lubang untuk kita sendiri, negeri ini. Jadi masyarakatnya lah yang membuat keadaan macam gini. Nah, harapan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mungkinkah? Atau ada dekret macam dulu zaman Bung Karno, atau macam mana, Bang? Di dalam keadaan ketika oligarki sudah sedemikian merengseknya di berbagai sektor ini, Bang. Ini pertanyaan menarik nih, karena saya juga memang bangsa ini secara filosofi sudah menyalahi filosofi Pancasila. Sudah menyalahi
sumber hukum, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kata hikmah kebijaksanaannya saja, selain kata permusyawaratannya, itu punya makna kalau kita bongkar di Al-Quran. Demikian dalamnya, luar biasa sekali. Saya mencoba menelusuri kata-kata hikmah kebijaksanaan. Saya belum menelusuri dalam, nanti kita telusuri dalam permusyawaratan gitu ya. Ketika kita telusuri hikmahnya saja, itu hanya mungkin dilakukan oleh orang berilmu. Gitu. Hikmah itu hanya muncul jika seseorang berilmu, berwawasan. Bahasa sederhananya, orang yang bisa berhikmah itu adalah ulil albab. Gitu. Ulil albab. Yadkuruna maha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati fil ard. Itu baru bisa hikmah. Jadi orang yang memikirkan tentang ciptaan Allah, alam semesta jagat raya ini, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu kalau pikiran-pikirannya bebas dari kepentingan pribadinya, dia baru punya hikmah atas sebuah peristiwa. Baru dia dengan hikmah kebijaksanaannya itu, baru dia bermusyawarah. Itu dahsyatnya ini yang 4 itu. Sila keempat. Itu kalau kita pikirin perkata gitu ya, rumusan perkata, kerakyatan dipimpin, dan itu yang memimpin sikap tiap mereka yang ada di situ gitu loh. Bukan sekedar aku Pancasila, kami Pancasila, yang lain. Nah, itu yang repotnya. Akhirnya yang teriak-teriak begitu pusing juga ngadepin internalnya karena merasa dihianati dan lain-lain gitu kan. Jadi saya tidak pernah saya tidak pernah dengar ngebahas bagaimana sila keempat itu dipahami dalam perspektif yang begitu mendalam gitu ya. Bagaimana istilahnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kita ambil dulu hikmah kebijaksanaan karena basisnya adalah basis cara berpikir Al-Quran itu. Gitu ya. Hikmahnya kita ambil, kita bongkar, masukkan kebijaksanaan, lalu dipimpin. Itu artinya yang menjadi elit politik adalah para pemimpin yang ulil albab dan sikap bijaksana gitu ya, dan kemudian bermusyawarah gitu. Coba tahapannya sampai kayak gitu coba. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan kalau cuma sekedar orang-orang rakyat jelata yang pendidikannya minat bacanya demikian rendah gitu ya, kan kita minat bacanya rendah di satu sisi, di sisi lain kita tahu sendiri bukan rendah, sangat rendah gitu. Nah, sangat rendah. Di sisi lain Anda tahu sendiri IQ-nya cuma 94. Jadi nggak mungkin mengajak masyarakat untuk memutuskan sesuatu yang sangat strategik. Itu yang saya bilang demokrasi sesat. Calon dewan masuk ke desa ditanya masalah ideologi, visi, misi, Pak, nggak usah sembako, mana sembako? Itu rakyatnya. Padahal masyarakatnya sudah dijawab dengan BLT. Coba kebayang. Oh, ini hari baru nih, ini bansos disalahgunakan. Baru hari-hari ini bergulir 2 minggu sekali itu kan. Kenapa sekarang juga bansos gunakan jadi berita lagi? Karena kan semuanya serba dekat dengan pemilu. Lalu semuanya ramai-ramai menggunakan yang namanya baliho, banner macam-macam, memasang wajahnya dengan kalimat-kalimat yang serba aneh, nggak karu-karuan gitu ya. Saya mungkin punya pertanyaan kepada pendengar Rasil, pemirsa Rasil TV gitu ya. Apakah Islam memperkenankan seseorang untuk mempromosikan dirinya? Ya itu mesti kan dipilih. Dalam sejarah Rasulullah tidak demikian, ditunjuk oleh khalifah. Nah, dari mulai Rasulullah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahkan sejak Rasulullah menjadi pedagang dengan prinsip kejujurannya, hingga akhirnya dia wafat dan dia lanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, tidak ada cerita sepotong pun cerita atau sepenggal hadis yang menyatakan umat Islam boleh melakukan self promotion, mempromosikan diri. Tidak ada ceritanya. Dulu di Republik ini ada Lemhanas yang menempatkan. Karena kata kuncinya adalah apa yang saya sebut dalam teori saya, dalam bangunan berpikir saya adalah apa yang disebut dengan modal sosial, yang basisnya adalah modal individual, yang kata kuncinya adalah kejujuran, yang kata kuncinya adalah komitmen, yang kata kuncinya adalah nilai-nilai la tusyrik billah, yang kata kuncinya saya menjaga silaturahim.
dengan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan sosial. Itu kata kuncinya. Baru dengan begitu akan yang namanya masyarakat yang mempromosikan orang itu, bukan orang itu mempromosikan dirinya. Itulah yang terjadi pada Rasulullah ketika menerima gelar al-amin. Dia tidak dalam konstruksi memaksakan dirinya, dia tidak dalam konstruksi mempromosikan dirinya. Nah, itu makanya lahir tesis tentang kepemimpinannya dengan modal promosinya, dengan modal iklannya. Jadi tidak ada itu yang namanya model mempromosikan diri, itu nggak boleh. Karena begitu kata seseorang mempromosikan dirinya, yang terjadi adalah begitu tinggi subjektivitas dirinya. Di situ dilarang oleh Islam. Kata hadisnya ketemu di sini. Jangan pernah memberikan kekuasaan pada orang yang sangat menghendakinya. Pada orang yang menghendakinya sangat dibuang. Sekarang bayar lagi, susah lagi kan begitu kan. Jadi kalau begitu juga, maka ketika kita bermain partai politik dan partai politik rata-rata hanya sekedar berburu hak tahta, maka sesungguhnya kita harus curiga. Ketika sebuah partai politik begitu ruang memburu tahta dan tahtanya dikejar bukan dalam rangka la tusyrik billah, dalam rangka bukan memegang komitmen atas visi dan misi kehidupan, tidak disertai dengan sikap kejujuran, kehilangan silaturahim karena mereka gagal membangun kesadaran masyarakat yang mengagregasikan aspirasi kepada dirinya, dan hilang kepemimpinan karena kepemimpinan untuk kelompoknya saja, bukan kelompok untuk masyarakat luas, maka nggak bisa dipercaya partai politik. Jadi dari analisis Al-Quran dengan 7 lapis itu, baik individu, keluarga, komunitas maupun kelompok, dan kemudian tidak berbasis pada modal sosial yang benar menurut ajaran Islam, nggak bisa dipegang gitu loh. Jadi sekali lagi saya ngajukan pertanyaan, kelompok mana atau ajaran mana bisa menunjukkan bahwa kita diperkenankan mempromosikan diri? Nggak ada. Anda pernah menjadi anggota dewan? No, saya tidak mempromosikan diri, partai yang mempromosikan saya. Dan saya datang ke masyarakat dengan posisi bagaimana saya berbagi. Karena itu setiap reses tidak 1 sen pun uang itu saya makan, semuanya saya kembalikan ke masyarakat. Artinya apa? Saya cuma jadi jembatan. Itu saya lakukan gitu. Dan itu makanya orang bilang, dan Bang Ihsanuddin Nursi merasakan bagaimana masyarakatnya itu sendiri macam gimana begitu kan? Kalau saya balikinnya bukan dengan uang, saya balikin dengan program. Saya balikinnya dengan proses pencerdasan. Pencerdasan kalau pakai bahasa kerennya untuk meningkatkan pendapatan, untuk menciptakan pendapatan gitu loh. Misalnya kalau di itu kita bangun yang namanya industri madu alam gitu loh. Bagaimana kita ternak tawon untuk menjadi bangun madu gitu misalnya. Contohnya gitu. Atau kalau mau dagang ke pasar, bagaimana kita bikin perdagangan di pasar itu sehat pada tiap pedagang ibu-ibu, sehingga bukunya beda antara buku rumah tangga sama buku dagangannya gitu loh. Contoh-contohnya begitu gitu. Mendidiknya. Jadi kalau kekurangan modal kita catat modalnya sekian, jangan nanti modalnya dimakan. Itu makan akar namanya gitu. Itu ngajarinnya sampai kayak gitu. Itu saya lakukan ketika saya anggota. Nggak layak juga saya nunjukin pengalaman saya, tapi minimal saya bisa dituding oleh orang, Anda ngomong aja. Enggak, saya lakukan. Saya lakukan, maka itu saya terbebas dari maaf, astagfirullah. Saya lakukan itu gitu. Sehingga kemarin saya dikritik sama seorang teman. Lo katanya, kenapa? Udahlah, nggak bisa melulu cuma idealis katanya begitu. Kemarin beberapa hari lalu nggak begitu idealis katanya. Saya kata-kata saya terkunci, speechless saya tidak mampu ngomong apa-apa ketika teman saya kebetulan kenal deket gitu ya. Udahlah nggak usah terlalu idealis, hidup udah kayak gini lo masih idealis juga, nggak makan lo katanya. Kaget saya, betul-betul kaget gitu loh. Nah, ada nih Bang, ada yang nanya nih pendengar nih, bagaimana kisah Nabi Yusuf yang minta menjadi kepala keuangan dalam kerajaan yang pada saat itu? Salah. Gimana tuh? Nabi Yusuf tidak minta. Milih. Nabi Yusuf tidak minta. Nabi Yusuf menunjukkan kompetensinya dalam kemampuan membaca prediksi tentang yang namanya situasi paceklik. Takwil mimpinya itu menunjukkan dia bisa membaca sesuatu. Dia punya kompetensi yang kokoh di situ. Dia tidak datang meminta. Dia menunjukkan kompetensinya.
Dan kompetensi itu yang membuat sudah kamu bantu saya di sini dan pegang keuangan di situ. Itu tidak minta itu perbedaan. Tidak ada satupun nabi, rasul itu meminta jabatan. Satu pun nggak ada. Nah, ini Nggak ada banyak. satupun. Ini kadang menjadi alasan para anggota dewan yang meminta jabatan. Kisah Nabi Yusuf katanya, itu menjadi apologi. Nah, ini juga banyak yang garuk-garuk kepala nih calon anggota. Nabi Yusuf mau jadi contoh, penuhi dulu syarat Nabi Yusuf. Penuhi dulu syarat-syaratnya untuk sampai ke situ. Anda tunjukin dulu dengan kompetensinya. Kompetensinya luar biasa, bahwa punya kemampuan membaca ke depan kondisinya begitu, bahwa daripada hidup dalam fitnah dia lebih bagus pada dalam penjara. Contohnya kan gitu. Betul. Jadi ada persyaratan untuk sampai pada situ. Loh, ini saya mampu menyelesaikan masalah. Itu kan dia ini loh yang ada di itu kan usulan Nabi Yusuf menghadapi pacaklik gitu ya. 7 musim segala macam itu. Itu kan karena proposal dia. Ketika dia membaca sebuah mimpi lalu dia sarankan, itu kan sama dengan proposal. Ini loh, lo berpikir begini, ke depannya akan kayak begini. Coba dia begini. Dia dari si mimpi si rajanya itu gitu. Lalu dari raja itu, oke, kalau gitu kamu bantu karena kamu punya kompetensi membaca keadaan ke depan. Itu kan kemampuan prediksi. Dan prediksi itu hanya dimiliki oleh mereka yang punya kalbunya jernih, yang kepentingan pribadinya mendekati titik nol. Punya nggak syarat seperti itu? Ya, itu. Saya ingat salah seorang anggota partai politik gitu ya, berwawasan Islam, bukan berwawasan, bercirikan Islam, tampil ke muka untuk menjadi gubernur, untuk menjadi bupati, wali kota, atau anggota DPR dengan, saya ajukan pertanyaan begini, dalam Islam Anda tidak boleh minta jabatan. Oh enggak, dia masih begini. Saya kebetulan panelisnya gitu ya. Saya liatin, begitu jauhnya dia menjukir balikan ajaran. Saya bilang, selamat, tahu kalimat saya apa? Selamat menikmati. Semua saya nggak terusin, selamat menikmati ketersesatan. Itu dia. Ya, jadi beda gitu maksudnya. Jadi seseorang yang punya, kembali lagi ke dalam sila keempat, seseorang yang betul-betul punya hikmah kebijaksanaan, yang memimpin sikap politiknya, itu akan bermusyawarah, bukan melakukan pemilihan langsung gitu. Kalau dalam konsep Islam, kalau nggak salah ada waliatul faqih, tar kita dibilang aliran tertentu lagi. Ini udah nggak, makanya jangan. Makanya jangan ngambil kayak gitu. Ngambil As-Surah 38. Bahwa orang-orang cerdas pandai melakukan musyawarah. Itulah sila keempat. Jadi kalau kita ngambilnya modelnya begitu, maka salah satu kelemahan antara Hamas, Fatah, Hizbullah di Palestina gitu ya. Mereka kan tidak bermusyawarah. Mereka tidak jumpa. Sehingga dengan enak Israel ngacak-ngacaknya namanya Palestina. Karena antara Hamas, Fatah, Hizbullah kan nggak ketemu. Masing-masing punya kepentingan sendiri. Uang Hamas saja berbeda dengan pemerintahan Palestina, dalam faktanya kan begitu. Ya kan faktanya saya ingin mengatakan faktanya itu begitu. Islam itu dipecah belah dalam berbagai golongan sehingga baik karena internal maupun karena eksternal gitu. Karena pecah belahnya itulah maka Allah belum memberikan jawaban atas janjinya bahwa kalau jika kamu sungguh-sungguh beriman, maka kekuatan kamu akan dihitung 10 kali lipat. Kalau kurang 5 kali lipat. Kalau kurang 3 kali lipat. Kalau tidak 1:2. Kalau tidak sama sekali 1:1. Nah 1:1 aja kayak gini gitu. Begitu juga yang namanya Islam di Indonesia. Jadi artinya sungguh-sungguh iman dan takwa kita dipersoalkan gitu melihatnya. Karena Allah yang menjanjikan itu. Ketika kamu betul-betul beriman dan bertakwa, maka musuh melihat kamu 10 kali lipat. Kalau tidak, musuh kamu akan melihat kamu 5 kali lipat. Kalau tidak, 3 kali lipat. Kalau tidak, 2 kali lipat. Kalau tidak, sama katanya. Tapi dengan catatan tetap harus tetap beriman bertakwa. Ketika iman dan takwanya melahirkan perpecahan, tidak akan pernah ada kekuatan kita dipandang setara sama musuh. Habis kita dipecah belah. Bagaimana caranya? Ya memang harus dipecah belah dua-duanya. Itu yang dilakukan oleh namanya Belanda dari zaman Tordesillas Zaragoza. Dan itu terus-menerus dilakukan dari abad 15 sampai dengan sekarang. Bukan hanya baru. Jadi yang namanya Divide et Impera, pecah belah adu domba itu sudah dilakukan sejak yang namanya abad 16. Bahkan kalau pakai sejarah Al-Quran, sudah dilakukan oleh para kaum munafik, kaum kafir untuk memecah belah
para sahabat gitu. Terakhir Bang, penutup bincang kita, nggak terasa cepat banget ini waktu ya. Apa yang ingin disampaikan oleh seorang Ihsanuddin Nursi di tengah bangsa yang sedang menentukan arah lintang kemana perjalanan bangsa ini. Banyak orang bilang siapapun presidennya menghadapi pasca ini nggak gampang-gampang saja. Negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Silakan Bang. Kalau sadar bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja, dan itu ucapan yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan, yang sudah dilontarkan, sudah mengemuka sejak namanya 2019, karena sudah tercium soal kecurangan, tercium soal ketidakjujuran, tercium soal man of contradiction gitu ya. Kan sudah melebar luas sampai akhirnya muncul king of lip service gitu ya. Lalu kenapa kemudian kita tidak segera mampu menyelesaikannya dengan baik? Karena problem dasar kehidupan itu adalah problem kejujuran. Selama kehidupan tidak disertai itu, kenapa mesti ada istilah kazaba, mendustai, mukazibin, dan itu tertuang dalam Al-Fatihah. Itu sampai di ayatnya kan gitu. Iya karena abudu wa iya karena sa'in inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ghairil maghdub, maghdub itu kazaba itu katanya. Ghairil maghdub ya alaihim itu kazaba yukazibu mukazibin itu. Nah, itu artinya selama hidup ditengarai, dikerjakan, digenahi, dipenuhi dengan kedustaan, nggak akan ada kedamaian. Dan kita kemudian ngomong ini negeri ini tidak sedang baik, tapi kemudian kita tidak pernah mampu menyelesaikan bagaimana mengatasi kedustaan itu gitu. Bagaimana mengatasi wailil mutaffifin, wailil mukadzibin. Nggak pernah kita. Celaka sudah mereka ini. Dan sekarang kita hadapi celaka itu. Apa celaka itu? Konflik yang nggak ada jalan keluarnya. Ini yang saya sebut sebagai reformasi berbuah krisis konstitusi. Ini adalah produk amandemen Undang-Undang Dasar 2002 yang diinisiasi oleh kekuatan Amerika melalui National Democratic Institute. Ini yang ditengarai oleh yang namanya Jimmy Carter. Gitu loh. Sampai Carter mengeluarkan Carter Report, sampai Carter menyatakan ini majority Muslim country, demokrasi has win. Itu dituang dalam yang namanya International Herald Tribune. Kok ya orang Islam menikmati gitu loh. Ya, kebayang nggak coba? Loh, saya pakai data mereka deh, saya nggak usah pakai data orang Islam. Saya pakai data orang Amerika sendiri. Bagaimana Carter bisa bikin Carter Report? Bagaimana Carter di International Herald Tribune menyatakan majority Muslim country demokrasi has win? Bagaimana Obama menyatakan di Kairo di dalam tematik New Beginning bahwa demokrasi memang membawa masalah? Bagaimana kemudian William Glenn menyatakan ekspor paling mematikan adalah demokrasi? Bagaimana kemudian para penulis ekonomi politik menyatakan model demokrasi liberal, model demokrasi ekonomi pada hakikatnya akan melahirkan apa yang disebut dengan ketimpangan dalam kanker stadium 4, bahkan disebut dengan bahkan disebut sebagai ketimpangan ekstrim, bahkan tulisan buku yang terakhir menyebut sebagai tanah penuh ketimpangan. Kok ini kita nggak sadar gitu loh? Itu. Dan itu data semuanya data dari orang Barat sendiri. Tidak dari satupun yang namanya Melayu, tidak satupun yang namanya dari orang-orang yang Hispanic, tapi orang-orang kulit putih yang menulis kayak gitu-gitu. Dan itu yang menulis bukan orang sembarangan, orang-orang yang mendapat gelar pemenang Nobel Ekonomi, pemikir-pemikir hebat gitu-gitu di Amerika sendiri. Mbok ya kita sadar gitu. Kita sadar sedikit bahwa kita sedang menggenahi sesuatu yang salah. Mari kita perbaiki. Ini kesempatan kita memperbaiki. Kenapa saya mengajak perbaikan itu sekarang? Karena kalau tidak dalam kesempatan sekarang kita memperbaiki, 2024 itu kita makin parah. Apa indikatornya? Itu perang Hamas. Itu yang namanya Ukraina Rusia. Itu yang namanya konflik di Laut Cina Selatan. Itu konflik di Selat Taiwan. Itu konflik di Jazirah Arab. Itu konflik di Asia Tenggara. Masa nggak ngelihat? Apa nggak ngelihat itu tanda-tanda itu? Nah di situ Al-Quran balik lagi berperan. Maka saya kemarin hari Sabtu kemarin saya ngebongkar surat Hud. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Masya Allah. Bagaimana Al-Quran menyatakan di situ bahwa penjelasannya demikian rinci dan terurai rapi. Nah kalau kita bicara Al-Quran demikian rinci dan terurai rapi dengan sejelas-jelasnya, mau ya dibaca dengan baik gitu loh. Mau ya dipahami dengan baik. Kalau kita pahami Al-Quran secara rinci, jelas dan rapi gitu ya, maka kita nggak akan punya bacaan tersesat.
Nah ini kita sudah tidak membaca dengan baik, IQ kita rendah, kita ikutin kemauan orang yang menyesatkan diri kita. Nah inilah akhirnya hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ni'mal maula, wa ni'mal ana kama kuma wadi asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.